Pemerintah membentuk Satgas Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas meresahkan. Satgas terdiri dari TNI, Polri, Badan Intelijen Negara atau BIN, hingga Badan Intelijen Strategis (BAIS). Merespons pembentukan Satgas Penanganan Premanisme dan Ormas meresahkan ini, Puspom TNI melakukan kerjasama dengan Polri untuk melakukan penertiban. Dan Puspom TNI Maijen Yusri Nurianto menyebut, TNI terus melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Lead ini adalah intelijen, ya, di mana kita selalu berkolaborasi, bekerja sama dengan intelijen lain, ya, dengan kepolisian, kemudian mungkin dari BIN, kemudian dari BAIS, ya, ini ya informasi-informasi yang ada lah. Jadi kita combine, kita analisa untuk dilakukan pencegahan-pencegahan. Kalau memang di ormas itu ada, mereka tentunya orang sipil, ya. Nah, nanti yang menangani adalah dari kepolisian. Nah, kalau ada oknum TNI-nya, baru kita yang menangani. Polda Metro Jaya bersama dengan Mabes Polri juga memberi perhatian terhadap premanisme di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya akan meningkatkan kerjasama dalam penanganan dan penegakan hukum premanisme di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Masalah premanisme juga menjadi atensi betul. Kami sebenarnya sudah antara pimpinan pasukan seperti kami TNI sudah berdiskusi. Bahkan kami juga sedang mengkaji apakah yang kemarin terjadi menjadi isu itu bisa dilakukan langkah hukum ketika ada pihak-pihak yang merasa dihina. Aksi premanisme jadi sorotan saat kabar adanya gangguan ormas yang mengganggu investasi pada pembangunan pabrik mobil listrik asal Tiongkok BYD di Subang, Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Subang memastikan gangguan tersebut sudah diatasi dan memastikan tidak ada lagi premanisme di kawasan industri Subang. Aksi premanisme meresahkan juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Mobil Satreskrim Polres Metro Depok dibakar ormas. Insiden ini terjadi setelah Ketua Ormas, TS, ditangkap karena terlibat kasus pengancaman dan intimidasi terhadap salah satu perusahaan. Polisi menangkap sejumlah tersangka dalam kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemerintah membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas yang dinilai meresahkan. Apakah Satgas ini mampu membasmi ormas meresahkan yang dinilai mengganggu investasi? Kita bahas bersama mantan wartawan Istana Harian Kompas, Suhartono. Mas Har, apa kabar? Baik, Mbak. Satgas Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas yang meresahkan. Kalau Mas Har melihat ini, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi pembentukan Satgas ini? Perlu tidak sih pembentukan Satgas ini? Ulah premanisme itu sudah terjadi sejak Indonesia merdeka sampai sekarang. Levelnya kecil, dulu di pasar, di angkutan, sekarang sudah merambah sampai ke pabrik-pabrik. Bahkan yang terakhir terjadi, sebuah pabrik kan dikepung ya oleh ormas. Mereka meminta dana gitu ya dengan mengaku-ngaku THR. Nah, itu yang membuat pemilik pabrik gerah, dan dia akhirnya dua hal yang dia lakukan selain mengirim surat ke presiden, juga karyawannya diminta untuk mempublikasikannya di media sosial bahwa pabriknya tengah dikepung oleh ormas untuk meminta dana. Nah, presiden menindaklanjuti itu, seingat saya ya, pada Maret lalu itu Presiden melalui Ketua Dewan Ekonomi Nasional Pak Luhut Panjaitan sudah memerintahkan untuk aparat melakukan penindakan terhadap ulah premanisme di sejumlah pabrik yang menghambat investasi. Nah, langkah itu yang saya catat juga adalah ditindaklanjuti oleh Gubernur Jawa Barat. Dia membentuk satuan tugas dalam rapat paripurna di DPRD, terus diikuti oleh pemerintah Kabupaten Bekasi.
dan juga oleh jajaran Polri. Polri juga melakukan antisipasi itu, membentuk satuan tugas di daerah. Seperti misalnya yang saya catat ada di Blitar dan di Aceh Utara dan beberapa daerah lainnya. Nah, yang terbaru adalah satuan tugas terpadu ya, operasi penanganan premanisme dan ormas bermasalah itu dibentuk oleh Menko Polkam, Pak Budi Gunawan, kemarin 6 Mei. Nah, itu dibentuk setelah mereka menggelar rapat bersama ya, kementerian dan lembaga beserta TNI, Badan Intelijen Negara, Kejagung, dan lain-lain. Nah, apakah langkah-langkah itu bisa berhasil? Sebetulnya yang harus dilakukan adalah penyelesaian di akar masalahnya. Karena masalah itu muncul terus. Berulang terus? Terus berulang. Mulai dari zaman Pak Jokowi, beberapa kali Pak Jokowi mengundang misalnya para pengusaha datang ke istana, mendengar keluhan dan akan membantu penyelesaian. Bahkan Pak Jokowi waktu itu mendatangi terminal peti kemas di Tanjung Priuk, berdialog dan langsung menelpon Pak Kapolri, Pak Listio, untuk dilakukan penindakan. Dilakukan, terus muncul lagi di eranya Pak SBY mundur ke belakang, itu terjadi lagi. Berarti Mas Ar kalau melihat kondisi Indonesia saat ini tidak cukupkah penanganannya hanya TNI dan Polri sampai harus dibentuk Satgas terpadu ini? Betul, jadi selain harus ada konsistensi dari Presiden, butuh komando Presiden memang untuk menangani premanisme itu ya. Selain dari konsistensi Presiden, juga adalah menyelesaikan akar masalah. Akar masalahnya kan adalah pengangguran, ekonomi, butuh lapangan kerja, dan juga butuh pendidikan. Sehingga mulai dari mereka berpendidikan, setelah pendidikan mereka bisa bekerja, setelah bekerja mereka bisa mendapatkan ekonomi. Kalau tanpa penyelesaian akar masalah tidak akan bisa selesai. Zaman dulu juga ya, Pak SBY juga sudah melakukan penindakan juga, nggak selesai. Zaman Pak Habibie, Gus Dur, mereka malah nggak sempat. Kalau Bu Mega juga malah Bu Mega pernah malah dibilang saya malah ratu preman nih. Karena berarti, waktu itu kader-kader PDIP kan sering demo ya. Nah, terus intelijen tuh menyebutnya di radio HT itu Ibu Ratu Premannya udah datang belum? Yang dimaksud dari Bu Mega gitu ya. Kalau Mas Ar bilang kan tadi sebenarnya harus ada penyelesaian dari akar masalahnya dulu nih. Kalau sudah ketemu nih solusi untuk bisa mengatasi dari akar permasalahannya dulu, tetap harus perlu dibentuk Satgas terpadu penanganan premanisme dan ormas ini. Untuk membantu karena Presiden kan tidak mungkin ya mengurusi preman langsung, perintah Kapolri, Panglima, Denpom, tapi juga harus ada memang satuan tugas. Jadi satuan tugas itu yang bisa menjadi tangannya Presiden untuk bekerja secara langsung. Itu. Baik. Nah, mungkin juga mereka ya boleh ditampung. Ini ada yang cerita menarik ya. Seingat saya di zaman Bung Karno loh ya. Ini dulu itu juga udah ada preman, ada di pasar-pasar ya. Orang menyebutnya preman. Tapi tadi saya bicara ya, ngobrol dengan Mas Tok, Guntur Soekarno Putra, putranya Bung Karno ya. Dia bilang dulu Bung Karno itu merekrut jagoan boleh dibilang orang-orang menyebutnya preman, jagoan Betawi yang namanya Bang Pi. Itu Imam Syafi'i ya dia kemudian pejuang, dia betul dengan bambu runcing berjuang di Kuitang, di Roksi, dan kemudian dia menjadi jagoan. Oleh Bung Karno diangkat menjadi menteri negara pengamanan khusus untuk presiden. Jadi barangkali mereka yang memang mempunyai jiwa kepemimpinan dan juga mempunyai anak buah yang bisa mengendalikan mereka, mungkin bisa direkrut
seperti itu. Tapi tetap dengan syarat ada konsistensi presiden untuk mengawasi dan juga menyelesaikan akar masalahnya. Tanpa itu premanisme akan terjadi lagi. Iya. Satuan tugas percuma. Ya kita sih terus berdoa ya, Mas Har, semoga dengan adanya pembentukan Satgas Terpadu penanganan premanisme dan ormas ini ya bisa menjaga keamanan di Indonesia, tidak akan ada Betul. ya katakanlah tidak akan ada politisasi dalam pembubaran ormas begitu ya. Ya. Baik, Mas Har, Baik. terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, mantan wartawan Istana Harian Kompas, Suartono. Semoga sehat terus, Mas Har. Sama-sama, sekali terima lagi. kasih.